Negeri 1. Kemudian, sebagai moderator pada kesempatan ini adalah Ibu Hartiana SPD dan saya sendiri host adalah Ibu Rinceranti. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi ini, terlebih dulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta pada sesi ini. Yang pertama, peserta Vicon dilarang mengaktifkan mikrofon selama pemateri menyampaikan materi. Jadi, yang merasa mic-nya masih unmute, mohon di-mute sekarang. Terima kasih. Peserta yang mana, Bu? Ya, yang ada tanda mic, mohon di-mute-kan ya. Kalau dia disilang mic-nya, itu berarti sudah unmute. Baiklah, yang keempat, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Hal terakhir yang juga penting adalah peserta, moderator, pemateri, dan host wajib mengisi daftar hadir. Nanti link daftar hadir akan di-share di kolom chat. Oke, kepada moderator Ibu Hartiana, saya persilakan. Terima kasih. Kok sambung? Siapa yang pertama ikut, susulan pertama ikut, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rinceranti sebagai host. Ada foto ibadah. Emang itu aja. Tadi memang Dia 13 si Hawe. Oh, itu memang tak masuk deh. Masuk? Nah, yang tak masuk deh. Si Suti ada tadi. Saya ucapkan kepada para peserta semuanya, puji syukur kita panjatkan pada malam hari ini kita dapat Moderatornya nih. Mohon maaf ibu-ibu tolong di-mute dulu itu. Nah, kita akan memulai pada malam hari ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang telah hadir bersama kita, Dr. Andes Pak Diandini. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak, kebetulan di depan monitor ya Pak, untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Izin Pak, Pertama kameranya dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini suatu kebanggaan bagi kami dapat bergabung bersama guru-guru hebat SMK Negeri 1 Dumai yang dipandu oleh Ibu Destrus Nahwati sehingga terciptanya rumah belajar ya. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, nanti kita diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya sampaikan apresiasi ya untuk Bu Destrus Nahwati yang sudah membawa kita semuanya kepada peningkatan kompetensi dan pengetahuan guru-guru dalam rangka PJJ, pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID ini. Mudah-mudahan ini dapat dilanjutkan ke tingkat-tingkat yang lebih bagus lagi
sehingga kita tidak ketinggalan dengan PJJ ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kita sebagai seorang guru harus menguasai TIK. Adapun dasar daripada kegiatan ini, ya terima kasih ya, apresiasi untuk Bu Des dengan teman-teman. Mudah-mudahan kita tetap yang terdepan, kita tetap mempunyai suatu komitmen untuk maju bersama-sama di dalam bentuk pembelajaran ini. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa Rumah Belajar merupakan portal rumah belajar milik Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, ya, Kemendikbud, yang banyak memiliki fitur-fitur yang sangat mendukung PJJ di masa pandemi COVID-19 ini. Kebetulan kami sudah punya link dengan Bapak Ariana di Pusdatin. Mudah-mudahan nanti kalau masa pandemi sudah agak reda, kita akan mengadakan studi banding ke sana, ya. Kita akan mengadakan studi banding ke Pusdatin tersebut. Banyak fitur-fitur yang perlu kita ketahui. Sementara untuk kelas Kominfo, forum kelas Kominfo se-Provinsi Riau rencana akan mengadakan studi banding ke Pusdatin ini dalam waktu dekat, karena masa pandemi corona yang masih banyak di Pekanbaru dan sekitarnya, kita belum izinkan untuk ke sana. Nah, kemudian kegiatan ini juga agar nanti paket-paket internet yang diberikan oleh Kemendikbud jangan sampai mubazir. Ya, jangan sampai mubazir. Pergunakanlah semaksimal mungkin. Artinya semaksimal mungkin, kalau bisa habis, minta lagi gitu. Nah, jangan sampai mubazir pada saat waktunya expired, maka kita tidak lagi bisa menggunakan produk-produk dari Pusat Data dan Informasi ini untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi artinya Bapak Ibu, untuk paket yang telah diberikan oleh pemerintah itu, ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Artinya habiskanlah. Tanya lagi fitur-fitur mungkin melalui Bu Des, ya, yang sudah sampai kepada level 4, ya. Ini suatu kebanggaan buat kami, ya, buat Bu Des dan teman-teman yang lainnya. Kalau bisa muncul Bu Des berikutnya, ya, Bu Des berikutnya, kita bangga ya memakai rompi yang kita lihat dengan Bu Des ini. Mungkin Bu Des satu-satunya yang punya, saya aja nggak punya. Nah, mudah-mudahan kita semua memiliki ini. Artinya betul-betul guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Dumai ini betul-betul sudah menguasai TIK, ya, menguasai TIK dengan materi pelajaran yang diampunya. Ya, artinya Bapak Ibu, materi pelajaran yang Bapak Ibu ampu itu benar-benar sudah sinergi, benar-benar sudah terintegrasi dengan materi TIK, ya. Sehingga pada saat nanti Bapak Ibu mempelajari materi tersebut, anak-anak akan lebih enak, ya. Anak-anak akan lebih bagus untuk menerima program-program PJJ ini. Nah, kemudian saya juga mengapresiasi kegiatan ini. Ini merupakan motivasi, ya. Pada hari ini merupakan motivasi. Mungkin nanti secara bergantian, ya, secara bergantian apa yang disampaikan Bu Des ini perhatikan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nanti mengintegrasikan, bisa mensinergikan materi TIK ke dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya, mudah-mudahan ini suatu hal yang bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, ini juga merupakan kegiatan ini merupakan juga untuk motivasi untuk tahun depan, ya. Kita nanti pada tahun pelajaran semester genap itu kita sudah bisa ikut pembatik, ya. Pembatik ini artinya pembelajaran berbasis TIK, ya. Pembelajaran berbasis TIK. Kita jangan tertinggal lagi, ya. Kita jangan lagi tidak paham menggunakan laptop, tidak paham menggunakan fitur-fitur yang ada di Pusdatin, ya. Nah, ini kita kejar terus, ini kita akan cari, ya. Saya rasa lengkap itu semuanya di Pusdatin. Kita saja yang belum bisa untuk studi banding ke sana. Nanti kalau kita mempunyai rezeki, insya Allah kita akan berangkat nanti ke sana. Ini janji saya, ya, karena memang ini perlu kita ketahui, ya. Mudah-mudahan ini sudah dibuka oleh Bu Des pintunya. Mudah-mudahan kita bisa nanti bersama-sama untuk melaksanakan
kegiatan yang akan kita lakukan dengan fitur-fitur yang baru. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih tertarik lagi nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Des Rusnawati ya. Saya sangat bangga sekali, guru kita satu-satunya di Provinsi Riau. Ya ini diakui Bu Des, beberapa teman saya di Pekanbaru, kalau Bu Des itu sudah tak asing lagi untuk pembatik katanya. Benar, ya ini saya bukan dengan depan Bu Des, cuma dia sudah mengakui, itu satu-satunya katanya guru di Provinsi Riau yang sudah mempunyai level katanya. Nah jadi Bu Des juga nanti akan mengembangkan ini di Kota Dumai, tapi saya larang dulu. Saya harus minta dukungan ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk Bu Des lakukan, apakah nanti Provinsi Riau dulu atau Kota Dumai, kita lihat arahan beliau. Besok mudah-mudahan saya ketemu dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Saya sudah berjanji pukul 9 dan termasuk salah satu untuk memberi dukungan kepada Ibu Des Rusnawati. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya, selamat belajar ya, selamat bertanya jawab. Ya, mudah-mudahan pesertanya lebih banyak lagi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembelajaran rumah belajar pada malam hari ini perdana dari Bu Des Rusnawati. Dengan ini kami buka secara resmi. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih atas pembukaan yang telah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pak Dian Dini. Untuk selanjutnya kita akan berbincang atau memulai mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Des Rusnawati Saputri, yang pada malam hari ini akan menjadi narasumber kita yang cukup kompeten menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat mungkin akan dipersilakan Ibu Des Rusnawati Saputri. Maaf Bu Des, mic-nya belum dibuka. Mic-nya. Baik, terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Rince sudah membuka acara, dan sangat luar biasa ucapan terima kasih saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Dumai, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Dian Dini, yang sudah memberikan support, kesempatan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya guru untuk berkreativitas dan berinovasi. Terima kasih Bapak, kemudian mudah-mudahan kesuksesan untuk Bapak juga menjadi kesuksesan untuk kami semuanya. Baik, saya akan memberikan paparan materi, namun kiranya kalau seandainya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah ada kepentingan, kami izinkan untuk beranjak, tapi kami sangat luar biasa sekali jika Bapak untuk terus berada di room ini. Baik, saya tidak akan berlama-lama karena waktu kita juga tidak terlalu lama di sini, karena sifatnya ini adalah sosialisasi. Bahwa benar yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa paket kuota internet yang sudah dikucurkan oleh Kemendikbud itu jangan sampai mubazir. Dalam hal ini kita dapat informasi, khususnya ini yang berwenang nanti adalah Bapak Kepala Sekolah, bahwa selama ini platform yang kita pakai untuk pembelajaran daring itu tidak termasuk di dalam penanggungan atau yang ditanggung oleh Kemendikbud. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita akan bisa menggunakan produk dari Kemendikbud berupa kelas maya dari Pusdatin ini Bapak. Jadi dengan menggunakan kelas maya ini, kita paket yang sudah kita terima termanfaatkan. Baik, saya memang sudah menyiapkan presentasi, tapi ini sebenarnya hanya untuk antisipasi kalau terjadi klep di internet saya. Jadi saya akan langsung saja paparannya, langsung ke
prakteknya langsung. Mohon izin Bapak dan Ibu moderator, saya mau share screen. Baik, Bapak Ibu, untuk sampai ke portal rumah belajar, ini saya tidak akan menyampaikan A, B, dan C, tapi saya ingin membawa pemikiran Bapak Ibu bahwa apa yang saya sampaikan ternyata bisa nanti dimanfaatkan, diimplementasikan ke mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Tidak pun Bapak Ibu mempunyai anak ataupun ponaan dan lain sebagainya, ini juga bisa dipakai. Sesuai dengan slogan daripada Pusdatin, dalam arti ini rumah belajar, itu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, ini bisa tercipta di portal rumah belajar. Baik Bapak Ibu, ini bisa dibuka di laptop maupun di HP. Cukup Bapak Ibu buka di browsingnya, di sana ketik saja mesin browsingnya portal rumah belajar. Kita enter, maka kita akan disampaikan ke mesin searching. Kita pilih yang ini Bapak Ibu, portal rumah belajar dengan URL-nya belajar.kemendikbud.go.id. Kita pilih di sini. Bapak Ibu, terlihat Bu Tina, apakah tampilan saya terlihat? Terlihat Bu. Terima kasih. Mohon di-mute-kan sementara suara yang apa. Baik, di portal rumah belajar ini banyak sekali fitur-fitur yang ada di sana. Fitur utamanya itu ada 4, itu ada sumber belajar, kemudian ada kelas maya, ada laboratorium maya, ada bank soal. Selain dari fitur utama, ada lagi fitur pendukung. Nah, fitur pendukung ini ada peta budaya. Ini baik sekali untuk guru-guru seni. Nanti saya akan cobakan satu-satu. Kemudian ada buku elektronik, kemudian wahana jelajah angkasa, kemudian Bapak Ibu yang punya hobi menulis, ini bisa disalurkan di sini, karya bahasa dan sastra. Jadi apakah cerpen, puisi, ini silakan bisa di-upload di sini. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya sampai ke level 4 ini dengan izin Allah dan dengan media pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya untuk pembatik saja, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang akan Bapak Ibu lihat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pusdatin Kemendikbud. Dan di sini nanti ada EduGame. Baik, nanti semua akan saya paparkan, tapi yang paling terpenting untuk Ibu Bapak menggunakan fitur ini, kita harus login dulu. Ini yang paling ini yang harus ya awal dulu yang pertama adalah login. Mohon moderator mengingatkan suara yang masih belum di-unmute, tolong di-mute. Nah, kebetulan baik, kebetulan saya sudah mendaftar, tapi saya akan mencontohkan bagaimana ini Bapak Ibu bisa masuk ke portal rumah belajar. Nah, caranya mudah, kita tinggal ketik di sana adalah buat akun. Sekali lagi, saya akan ulangi. Ini yang paling pertama, karena setelah Bapak Ibu sudah masuk portal, Bapak Ibu bisa berselancar di semua yang ada di portal belajar. Jadi,
Saya besarkan. Setelah kita login, kita klik. Kalau seandainya kita sudah punya akun, kita tinggal ketik email kita, kemudian password kita. Di siswa yang lain. Bu Riri, Bu Riri, Bu Riri, Bu Bu Riri, Riri, tolong di-unmute-kan. peserta tolong dimatikan itu mute-nya. Baik, terima kasih. Nah, untuk buat akun juga sangat mudah. Di sini rumah belajar bukan hanya untuk guru dan siswa. Umum pun dalam hal ini orang tua bisa ikut di sana. Ya. Jadi untuk umum pendaftaran yang seperti ini, untuk guru seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal ketik saja. Jadi rumah belajar di sini bukan hanya untuk guru pegawai, tapi untuk guru non pegawai yang punya NUPTK, silakan. Udah habis aja ini mesin otomatis. Aku Mohon maaf. Oh, Bu Riri, di unmute mic-nya tolong dimatikan dulu Bu Riri. Baik, saya bantu mute dari sini saja. Sudah, baik, terima kasih. Saya kembali ke sini. Sudah terlihat layar saya lagi kembali, Bu Tina? Sangat baik. Terlihat Bu. Baik. Nah, ini tinggal Bapak Ibu isi saja. NUPTK, nama depan, kemudian sandi. Saya ingatkan kembali sandi, tolong benar-benar diingat dan dicatat. Nah, setelah ini semua terisi, tinggal daftar. Setelah daftar, nanti Bapak Ibu akan kembali lagi ke sini dan langsung mengisi emailnya dan kata sandi yang sudah Bapak Ibu buat. Mudah, sangat mudah. Nah, itu kita klik masuk. Nah, kita coba berselancar di sini. Di sini sudah ada sumber belajar. Jadi, keuntungan di sini, apalagi guru-guru umum, ini sangat banyak sekali sumber-sumber belajar yang ada di sini. Bahkan yang punya anak, ponaan, dan lain sebagainya, sumber-sumber belajar ini untuk tingkat paket, SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, semua ada di sini. Tinggal kita klik saja. Sebagai contoh, saya ambil untuk SMK. Nah, ini ada operasi hitung, aturan kosinus, komputer akuntansi, di sini ada, kemudian memahami isi teks dan konten yang lainnya. Ya, kita tinggal kita cari. Mengelola dana kas kecil, mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan, kalau yang apa. Jadi ini banyak sekali. Jadi tinggal kita cari. Saya akan kasih contoh saja dulu. Ya, saya kasih contoh mungkin yang inilah barangkali. Nah, Bapak Ibu tidak susah-susah lagi bagaimana menerangkan tentang komputer akuntansi. Tinggal Bapak Ibu kirim link ini tinggal Ibu copy, kemudian bisa Bapak Ibu kirim melalui WA ataupun media pembelajaran lainnya. Saya tidak akan menyebutkan brand di sini ya Bapak Ibu. Dan ini pun bisa di-download. Nah, kita coba sedikit saja sebentar karena masih banyak materi. Ini karena jaringan. Saya cepatkan saja. Nah, ini tidak akan saya bahas lagi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita di sini sudah ada. Jadi simple banget. Tinggal kita copy, ataupun kita download. Silakan Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik. Untuk anak-anak kita yang lain, misalnya ada anak SD, silakan cari.
di sini ada SD, PAUD dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu cari di sini. Kalaupun memang tidak ada, bisa dicari kelasnya, langsung kelas. Ya, mata pelajarannya apa, langsung bisa kita klik. Silakan Bapak Ibu berselancar. Ini untuk sumber belajar. Jadi sumber belajar yang ada di sini sangat-sangat bisa Bapak Ibu gunakan untuk pendukung pembelajaran dari Bapak Ibu, apalagi sebagai media. Nah, selanjutnya di sini ada titik 9. Kita klik di sini 9 titik. Nah, tadi kita sudah membahas masalah sumber belajar. Nah, ini khusus untuk laboratorium Maya. Ini khususnya untuk Bapak Ibu yang mengajar di sains, IPA khususnya, dalam hal ini mungkin bisa dimanfaatkan sama Bu Irma. Saya juga tidak tahu persis materinya apa. Tapi kita kasih contoh di sini, misalnya daya hantar listrik larutan. Saya nanti tinggal Bu Irma saja mencari materinya apa. Di sini banyak sekali Bu Irma ya, ada sel elektronik, ada hukum dan lain sebagainya. Tinggal Bu Irma ataupun rekan-rekan guru lainnya yang di bidang sains bisa melihat di sini sungguh banyak labnya. Nah, kita coba misalnya contohnya di sini, lakukan percobaan. Jadi ini anak bisa mencoba, kemudian dia bisa menganalisa, kemudian memberikan resume dari apa yang dicobanya. Contoh seperti ini. Di sini daya hantar listrik, apakah dengan larutan ini lampu bisa menyala. Kita contoh untuk air murni, kita hidupkan saklarnya, ternyata tidak menyala. Nah, kemudian kalau kita masukkan misalnya air garam, ternyata terang. Nah, jadi anak tidak payah masuk ke labor. Ternyata dengan air garam dapat menjadikan daya hantar listrik yang luar biasa. Saklar lampu ternyata terang sekali. Dan di sini ada latihan soalnya. Nah, untuk seperti ini ada lagi soal barunya. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baik mungkin fitur-fitur rumah belajar yang ada di sini. Baik, saya akan kembali ke sini. Kemudian saya juga akan kenalkan dengan yang namanya fitur yang lain. Nah, fitur yang lain seperti bank soal. Nih, bank soal. Bank soal dari SD sampai SLB ada. Ya. Ini sangat membantu sekali dalam hal di sini. Saya contohkan misalnya untuk SMK kelas 10. Ya, ini tinggal maaf, saya akan besarkan kembali. Kelas 10 bahasa Indonesia, tinggal saya tidak akan menekan ini karena ketika kita menekan ini kita akan harus nanti menjawab pertanyaannya. Jadi silakan saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu untuk silakan berselancar mencoba semua fitur-fitur yang ada di rumah belajar ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya percaya dan seperti bahwa portal rumah belajar ini sangat bisa membantu proses Bapak Ibu lebih mudah dalam memberikan pembelajaran. Untuk selanjutnya kita lihat fitur yang lain. Nah, seperti ini. Fitur yang lain itu adalah modul digital. Ini kalau semalam server lagi problem, jadi ada modul-modul di sini, silakan nanti Bapak Ibu download. Nah, yang terpenting saya sampaikan tadi, ini mohon maaf, semaaf-maafnya Bapak Kepala Sekolah, pada saat tahun lalu karena keusilan, keisengan saya selalu mencoba, saya sudah mendaftarkan SMK Negeri 1, ketika saya mencoba untuk daftarkan kelas lagi, saya lupa email dan password, tapi saya sudah koordinasi dengan pihak Pusdatin, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Nah, dari sini kita harus daftar dulu. Nah, ini pengganti dari platform yang kita pakai selama ini. Nah, di sini ada sebagai siswa, nanti siswa-siswanya masuk seperti kita memasukkan peserta didik kita untuk platform yang kita pakai saat ini. Kita daftar sebagai guru dan kita tidak bisa mendaftar sebagai guru maupun sebagai siswa jika belum diawali dengan daftar sebagai penyelenggara. Disinilah pihak sekolah yang harus mendaftar seharusnya. Jadi kemarin saya coba-coba, ternyata saya lupa, tapi saya sudah komunikasi dengan
pihak Pusdatin untuk meriset NPSN yang sudah pernah terjadi. Jadi ini pihak penyelenggara mengisi ini. Setelah selesai, kemudian baru guru bisa mendaftar. Nah, guru bisa mendaftar, kemudian nanti setelah ini mendaftar baru bisa kita meminta siswa melakukan pendaftaran. Jadi pendaftaran siswa itu ada 3 langkah, ini sudah selesai diisinya. Kemudian dia harus mengunggah foto dan kemudian mencari kelasnya. Nah, di sini pada saat kelas maya ini kita bisa masuk kelas atau membuat kelas dari yang kita buat seperti pada saat kita membuat platform yang sekarang ini. Nah, jadi seandainya kita mau masuk, nanti kita harus buat kelas dulu. Sudah daftar sebagai guru, sebagai siswa, nanti baru kita masuk kelas yang sudah kita buat. Nah, kelas yang sudah buat itu sama seperti platform yang kita pakai, tinggal kita klik nanti kelas 10 TKJ, 10 UPW, BB, dan lain sebagainya. Tinggal di searching, nanti kita bisa lihat. Di sini ada beberapa sekolah yang sudah membuat ini. Ini nanti seperti ini. Baik. Untuk fitur utama ini sudah selesai saya sampaikan, bahwa keseluruhan ini bisa Bapak Ibu lakukan, Ibu manfaatkan, Ibu matchkan dengan pelajaran yang Bapak Ibu buat supaya pembelajaran lebih menarik. Nah, saya akan menyampaikan dulu lagi masalah fitur. Nanti kalau memang ada pertanyaan silakan aja dulu diketik di kolom chat atau di simpan ya, Bu Tina. Jadi saya langsung aja dulu. Baik, saya akan masuk ke sumber belajar tadi. Karena kalau sudah masuk, sudah bisa jalan. Yang paling penting mendaftar. Ups, terlewat. Baik, ini saya lanjutkan aja ke sini. Untuk fitur pendukungnya, saya sampaikan lagi. Nah, untuk peta budaya. Jadi ini kita memanfaatkan rumah belajar ini bukan khusus untuk diri kita sendiri. Mungkin ada anak-anak kita, ponakan kita, ya bisa memanfaatkan fitur rumah belajar ini, tetangga kita dan sebagainya. Nah, ini untuk fitur utama, fitur pendukung pertama itu adalah peta budaya. Tinggal kita ketik di sini kita mau cari apa, misalnya Riau. Nih, kita tinggal enter atau kita searching, maka tentang Riau ada di sini. Ini ada Muara Takus, Pulau Galang, Gurindam. Nah, di sini juga ada di sini kegiatan-kegiatan peta budayanya, ya. Jadi sebenarnya tidak payah lagi kita suruh anak mencari video-video ini, ya tinggal anak. Jadi kita contohkan misalnya untuk Gurindam, oh ya ini seperti ini, oh ya kita tengok lebih lengkap lagi. Nah, seperti ini. Mohon maaf ada yang saya terlupakan tadi khusus untuk lab maya ini kaitannya dengan kendala Bu Irma, kan selama ini untuk praktek kita nggak melapor seperti itu. Jadi untuk lab maya, ini saya loading dulu. Untuk lab maya, selain daripada bahan praktek tadi, sampai terlupakan sama saya, kita mau praktek ini misalnya tadi. Nah, Bu Irma tidak usah pusing-pusing lagi, di sini ada teorinya. Nah, jadi ada semuanya. Nah, tinggal anak baca dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada teori, jadi nggak capek kita ngetik-ngetik lagi. Seperti itu. Jadi kita bisa menyarankan anak mendaftar sebagai siswa tadi di portal rumah belajar. Nah, mereka bisa ini melihat, oh Bu Irma bilang ayo silakan cari di di portal rumah belajar ini bagi yang kendala selama ini.
Itu tadi hampir terlupakan. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk di sini buku elektronik. Nah, Bapak Ibu tahu buku sekolah elektronik BSE ini dia juga sebagai panduan kita. Tinggal cari mau buku PAUD, buku SD, SMP, SMA, SMK, silakan. Tinggal Bapak Ibu pilih. Saya hanya mengenalkan ini, silakan nanti Bapak Ibu gunakan dan manfaatkan sesuai dengan materi atau pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Kemudian wahana jelajah angkasa. Ini mungkin guru geografi di SMK, di SMA atau apa di sini. Ini terus terang saya tidak paham. Jadi saya tidak ini tentang apa, ini tentang ini. Nah, yang saya tahu ya seperti ini. Jadi ini untuk guru ini seperti ini, kelihatannya dari angkasa seperti ini. Jadi sangat membantu sekali. Kemudian karya sastra. Ini Bapak Ibu yang hobi nulis puisi dan lain sebagainya. Nah, untuk karya sastra ini kita tidak bisa langsung, ini kita bisa tengok, kita bisa buka ya, kita bisa buka, tengok antologi puisi orang, kita bisa lihat. Nah, kalau kita mau membuat tulisan kita masuk di sini, maka kita harus daftar dulu. Nah, di sini daftar. Nah, ini yang hobi nulis. Yang hobi nulis, meluahkan perasaannya, rasanya ke dalam suatu bentuk tulisan, kita daftar dulu. Nanti kita di sini kan ada yang namanya tulisan yang Bapak Ibu pilih kan, tinggal Bapak Ibu masukkan. Di sini ada choice file-nya. Nanti tinggal kita daftarkannya lagi. Begitu ya, Bapak Ibu yang hobi banget dengan tulis menulis. Daripada tulis di kertas kemudian tidak dimanfaatkan. Kemudian untuk pengembangan profesi nanti saya belakangan. Saya tengokkan dulu EduGame. Nah, EduGame ini juga bisa bermanfaat bukan hanya untuk TK, tetapi mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita matchkan di sini. Bisa untuk anak TK, bisa untuk anak SD, ada SMP. Di sini seperti kimia ya, apa ini? Ini namanya pelajaran kimia, ini bisa dimanfaatkan. Jadi nanti tinggal klik aja, karena namanya sudah EduGame, artinya memang betul-betul seperti game layaknya game. Jadi misalnya saya klik ini main penataan bermain bola. Nih. Misalnya. Sama seperti kita main game. Tinggal saya kecilkan dulu. Oke, tinggal kita klik main. Kemudian kita mau pilih, kita ngajarkan anak masalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, ini tinggal kita klik saja. Kemudian kita tinggal mulai. Oh ya, lebih besar, mungkin 9, lebih besar daripada 1. Kemudian 3, 2, lebih kecil daripada 3, dan seterusnya. Kita cek jawaban, oke, ternyata bisa lanjut. Nah, demikian untuk EduGame. Dan yang terakhir, yang sangat menguntungkan sebenarnya selain rumah belajar ini membantu kita dalam proses kita mentransfer ilmu kita kepada peserta didik, tentu kita juga perlu subsidi ataupun nutrisi untuk pengembangan keprofesian kita, mengembangkan sumber daya yang kita miliki untuk lebih kita asah. Di sini kita bisa manfaatkan fitur rumah belajar untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini Pusdatim memberikan banyak sekali jadwal-jadwal pelatihan. Ini pelatihan-pelatihan yang sudah ada. Dan ini kemarin saya juga karena kesibukan nggak terlalu lihat bahwa rupanya pada tanggal ini masih ada ini. Waktu pelaksanaan masih ada untuk
kegiatan tanggal 14 Oktober. Ini kayaknya webinar Ki Hajar TikTok di Ki Jakarta. Ini kemarin tanggal 1 sampai tanggal 8. Kemudian banyak sekali. Ini tanggal 15 mungkin masih bisa. Ini sifatnya mungkin bedah artikel untuk jurnal. Nah, ini untuk jurnal ini memang betul-betul untuk yang kenaikan pangkat. Nanti ini mungkin ada webinarnya. Jadi nanti mereka memberikan seperti ini. Jadwal-jadwal pelatihan, tinggal kita klik. Ini sosialisasi rumah belajar, ini tanggal 21 Agustus sudah lewat. Nah, tinggal kita klik, kita ikutin. Nih, seperti contoh saya sudah mengikutinya, pelatihan yang saya sudah masukkan. Nah, tinggal ini kita punya yang sudah pernah kita ikutin. Tinggal lihat pelatihan kita apa pelatihan terbaru. Nah, Bapak Ibu yang belum bisa login harus daftar dulu. Ya, daftarnya seperti tadi. Ini tinggal login di sini di pengembangan keprofesian. Ini kebetulan saya ada nanti tulisan di sini login, tinggal Bapak Ibu daftar dulu. Baik, sepertinya seperti itu, Bu Tina, materi yang bisa saya paparkan. Kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab jika berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tina. Ya, Bu Des. Baiklah, Bapak Ya. Ibu peserta. Malam ini kita dapat sungguh sangat menarik informasi yang diberikan dari narasumber kita, Ibu Des. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Dipersilahkan jika ingin bertanya, karena materi tentang rumah belajar ini sangat-sangat menarik. Jadi di sini sudah ada semuanya, kita belajar kapanpun, dimanapun, waktunya pun tidak terbatas, gitu tadi ya Bu Des. Kapan pun, dimanapun, dengan siapa saja. Dengan siapa saja ya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Nanti saya kan sudah buat presentasinya juga. Nanti kan mungkin ini terlalu cepat, pusing Bapak Ibu. Nanti akan saya share PPT-nya. Jadi nanti langkah demi langkah. Izin saya share screen sebentar. Ini sudah ada. Ya. Ini sudah saya screenshotkan mulai dari awal, kemudian apa yang harus dilakukan. Tapi ini memang belum sempurna. Bapak Ibu tinggal nanti saya kirimkan. Ya, bahkan beberapa fitur ini saya kenalkan. Kemudian ini ada kurang lebih 61 slide. Tapi ini belum saya sempurnakan. Nanti saya akan share screen kembali. Saya kirim. Begitu ya, Ibu Tina. Ya, Bu Des. Baiklah, peserta ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Ini mungkin tadi materi yang dipaparkan oleh Ibu Des sungguh begitu membuat terpana para peserta ini, mungkin termasuk saya sebagai moderator di sini. Sangat-sangat menarik ya, bahwa rumah belajar kita yang dipaparkan Bu Des tadi ini dengan bermacam-macam kelengkapannya sudah ada, ibaratnya apa aja yang mau dicari ada di situ ya Bu Des. Jadi mungkin yang beberapa saja kalau memang ya. Silakan ya Bu Des. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih penasaran? Tadi sekilas tentang ada labor maya,
terus ada peta budaya tadi ya saya tangkap itu. Ada buku elektronik juga sangat menarik itu. Jadi kedepannya mungkin kita bisa sama-sama belajar membuka nanti di portalnya, linknya kita belajar di sini, mengembangkan ilmu kita untuk anak peserta didik. Begitu ya Bu Des? Iya, begitu kira. Dan yang lebih menarik lagi tadi terakhir ada edu game-nya ya Bu. Namanya edu, yang hobi bermain, game, itu sifatnya mendidik, edu game. Gamenya edukasi kali seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan, kita masih punya waktu di sini sekitar 10 menit. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Hadir masih cun. Mungkin saking menariknya Bu Des, sangat menarik tadi, termasuk saya mungkin pengen langsung meluncur aja nih. Jadi udah langsung Bu Des kan pengen langsung meluncur nanti langsung. Jadi ini bisa dicoba-coba. Matematika banyak juga nih. Pemanfaatan matematika luar biasa sekali ya. Bahasa Inggris, guru-guru umum mewah di sini. Guru umum paling mewah di sini. Bahasa Inggris materinya banyak, jadi nggak payah sibuk-sibuk. Oke, silakan tuh ada Bu Ina. Di kolom chat ada tuh Bu Tina, kolom chat. Ya. Saya buka dulu ya. Ini berhubung mau tanya Bu. Baik. Pas mau login menggunakan akun mana ya gitu. Baik. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Rindu. Oke. Yang kita pakai, jadi begini, pada saat kita daftar, bentar ya Bu ya, saya coba ya Bu Rince ya. Saya coba dulu Ya, Bu Rince di sini. Baik. Di sini pada saat kita masuk, kan di sini Bu Rince harusnya daftar ya Bu Rince ya. Ini saya sudah, saya keluar dulu deh. Keluar dulu. Oke, saya keluar dulu. Mudah-mudahan nggak langsung masuk. Kayaknya langsung masuk lagi nih. Baik, saya coba dari awal. Portal rumah belajar. Oke. Nah, kita login. Langsung masuk otomatis ini. Baik, saya ambil dari ini, nampak nggak ya? Masih nampak layar saya? Masih nampak. Masih. Bentar, saya buka dulu presentasinya. Itu saya bilang kalau memang ada kendala, saya sudah siapkan presentasinya. Agak lelet juga membukanya. Tadi sudah terbuka sih, tapi sempat terclose-kan. Pertanyaan yang lain ada Bu Tina? Menjelang menunggu ini. Iya, ada lagi pertanyaan Bu Des. Kalau siswanya bagaimana? Bisa login juga? Iya. Pertanyaan dari tadi ya, pertanyaan di sana ya, saya menerima pertanyaan itu Bu Tina, terima kasih. Baik, saya buka ini dulu. Nah, pada saat kita login di sini, Bu Rince, tinggal langsung saja kita buat akun. Akunnya akun Gmail boleh, akun apa boleh. Kemudian ini sebagai umum, ini sebagai guru. Oke, ini yang sebagai guru. Tinggal kita buat. Di sini NUPTK,
nama depan, nama belakang. Nah, email sebenarnya permasalahan mungkin tidak di email Bu Rince. Permasalahan mungkin berada di kata sandi atau di nama apa. Di sini kan ada yang merah-merah. Coba diapakan karena di sini tidak dibatasi sebaiknya sih Gmail, Nah, tadi ada pertanyaan mau daftar kalau siswa bagaimana? Nah, di sini kan ada pilihan untuk umum, sebagai guru atau sebagai siswa. Di cara yang sama pada saat kita klik login, ini yang muncul, kita kemudian buat akun, maka kita tinggal arahkan siswa, sebagai siswa dia mendaftar. Di sini ada NISN, ini ada NISN-nya, ya kan? Ada nama siswanya. Kemudian untuk siswa itu dia ada tiga kali logingnya itu. Nanti ada mengupload foto, kemudian ada Jadi silakan siswa silakan daftar, kemudian nanti dia bisa berselancar di portal Rumah Belajar. Jadi sini bukan hanya untuk guru dan siswa, tetapi orang tua juga bisa mendaftar di sini. Begitu ya, mungkin saya sekali dua menjawab pertanyaan dari Bu Rince dan siapa tadi Bu Tina? Bu Nina, Bu Des. Bu Nina. Yang bertanya Bu Nina. Iya. Begitu ya Bu Rince, dicoba aja mungkin karena tidak ada batasan email. Kemudian Bu Nina Wayuni, begitu juga siswa. Kalau kita mengajar nggak ada siswanya juga nanti juga akan kalang kabut. Ya sebaiknya seiring itu tadi nanti kita akan buat yang namanya kelas mayanya Rumah Belajar. Jadi semuanya kita manfaatkan Rumah Belajar, paket yang kita dapat dari Komitbud terpakaikan itu. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kalau tidak salah daftar sekolah, iya benar Bu Diana. Jadi kejadiannya keteledoran saya, ingin mencoba saya tahun lalu pada saat tahun lalu ini kejadiannya pada saat awal-awal saya ikut VCT, ada kawan yang presentasi Rumah Belajar, kemudian ayo coba ikut daftar, saya coba daftar, setahun kemudian saya nggak ingat ini emailnya apa waktu itu saya pakai. Apakah pakai email sekolah? Saya nggak ingat juga. Jadi saya coba daftar lagi. Ternyata bahasa di sana NPSN untuk nomor ini sudah terdaftar. Nah, saya lupa masuk passwordnya, jelas pasti lupa passwordnya. Nah, tadi saya sudah koordinasi dengan panitia Pusdatin yang menangani kami di Pembatik. Mudah-mudahan diteruskan ke yang memahami ini. Begitu ya Bu Diana, kita sabar menunggu. Saya juga akan tebus kesalahan saya. Oke, di sini ada pertanyaan saya. Maaf Bu Tina, jadi saya membaca sendiri. Silakan Bu Tina, bacakan sekalian. Saya juga jadi keasikan lihat Bu Des nih, karena seru banget gitu Bu Des tentang portal Rumah Belajarnya ini. Jadi ada satu pertanyaan terakhir, mengingat waktu kita juga udah hampir jam 9, tinggal 6 menit lagi. Ini pertanyaan penutup ya, dari Bu Rini. Apakah portal Rumah Belajar khusus ini hanya saat untuk PJJ? Bagaimana ke depannya gitu pertanyaannya Bu Des? Dijawab. Baik, terima kasih Bu Rini. Kalau kita selesai di PJJ, itu tadi, saya izin screen ya Bu Tina. Dengan ibu-ibu yang lain, saya sebentar, kita masih ada waktu 5 menit. Nah, Rumah Belajar misalnya kita mau cari di sini SMK, kemudian sumber SMK, kemudian kita mau cari kelas berapa, misalnya MEM kelas 10, kemudian mata pelajarannya bahasa Inggris. Mana bahasa Inggris nih? Nah, ini bawah, bahasa Inggris. Nah, di sini ada expression congratulation. Ya. Kita coba di sini. Nah, kita coba di sini buka videonya.
Oke. Nah, di atas ini kan ada selain kita bisa download ini member ini dan juga dengan guru-guru yang lain, video pembelajaran bisa kita download dan kita bukan hanya bisa memanfaatkan sumber belajar ini secara online. Tentu setelah download kita bisa memanfaatkan ini secara offline. Artinya, ketika kita sudah tatap muka, ini kan sudah kita download di laptop kita, tinggal kita pakai InFocus, anak silakan. Kemudian kita langsung melakukan proses setelah anak melakukan mengamati video yang sudah kita putar dari yang hasil kita download dari portal Rumah Belajar ini. Jadi begitu ya, Bu Tina, Bu Rini. Jadi bukan hanya sekedar PJJ, tinggal kita download, kita putar di kelas, kita tatap muka, anak sudah melihat hasil videonya, baru proses selanjutnya bisa kita. Iya, terima kasih Bu Des. Sepertinya penjelasannya juga sangat sudah dapat memuaskan yang bertanya ini kayaknya ya. Mungkin Bapak Ibu peserta yang hadir, Ibu-ibu, pada malam hari ini sudah sama-sama kita mendengarkan materi yang disampaikan dari Ibu Des Rusnawati Saputri. Jadi kita tinggal berselancar aja di portal Rumah Belajar, belajar kapan di mana saja dengan waktu pun tidak terbatas. Nah, mungkin pada malam hari ini nanti saya serahkan lagi ke host ya, ini untuk menutupi kegiatan kita pada malam hari ini, karena juga dilihat waktu kita hanya tinggal 3 menit. Saya sebagai moderator di sini, mohon maaf jika ada salah kata, salah juga dalam penyampaian, dan sangat berterima kasih pada Bu Des memberikan pencerahannya sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Kita sama-sama belajar, dapat ilmu yang banyak kita pada malam hari ini. Begitu ya Ibu-ibu peserta. Malam ini sangat antusias nih peserta kita, sampai masih bertahan 22 peserta, yang awalnya tadi 24 ya Bu Des. Ya, begitu. Baik, terima kasih Bu Tina. Ya, silakan kembali ke host kita Bu Rinci Ranti pada malam hari ini. Baiklah, terima kasih Bu Tina. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini bersama Ibu Des Rusnawati sebagai pemateri dan Ibu Hartiana sebagai moderator, dan saya sendiri Ibu Rinci Ranti sebagai host undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar seperti ini ya. Salam Rumah Belajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya stop.